Halo para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Terimalah salam kami dari Lourdes. Saya Romo Rudi dan saya Yosua. Para sahabat Fresh Juice, apakah hari ini Anda sudah merenungkan sabda Tuhan? Hari ini Sabtu 5 Agustus 2025. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati OMI. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini sabda Tuhan yang kita renungkan dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah tragis yang dulu menimpa Yohanes Pembaptis. Raja Herodes atas pengaruh Herodias yang sakit hati dan menyimpan dendam terhadap Yohanes telah memerintahkan para pengawal untuk menangkap dan membunuh Yohanes Pembaptis. Salah satu pesan yang bisa kita petik dari kisah tragis Yohanes Pembaptis itu adalah bahwa baper itu bisa berbahaya. Baper itu singkatan untuk terbawa perasaan atau mudah tersinggung. Baper artinya menanggapi sesuatu berdasarkan perasaan negatif, bukan berdasarkan fakta objektif. Baper yang tidak segera disadari dan dikontrol bisa mendorong seseorang melakukan tindakan defensif yang agresif, bahkan kriminal. Ini seperti yang dilakukan oleh Herodes dan Herodias
terhadap Yohanes Pembaptis. Apakah Anda termasuk seorang yang mudah baper selama ini? Bila jawabannya ya, maka saya sarankan untuk berani introspeksi diri dan menentukan sikap-sikap selanjutnya yang perlu agar besok-besok tidak mudah baper lagi. Melalui introspeksi diri, kita mencoba melihat aneka kelemahan dan kekuatan atau kelebihan yang ada pada diri kita selama ini. Dengan cara ini, kita akan makin mengenal diri kita. Orang bijak sering berkata, "Nobody is perfect." Maka siapapun, bahkan seorang yang tampaknya atau merasa sudah sempurna, dia tetap mempunyai ketidaksempurnaan, kekurangan, dan kelemahan. Para sahabat Yesus, dengan mengenal dan berani menerima diri, kita justru jadi merasa lebih nyaman dan tidak akan lagi mudah terganggu oleh komentar, sindiran, atau kritikan orang lain. Bahkan dengan mengenal dan menerima diri, kita justru akan sampai pada keyakinan bahwa Allah begitu baik dan mengasihi kita, kendati segala kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Itu sebabnya juga Allah sampai mengutus Yesus, putranya, ke dunia. Seseorang yang telah menerima dirinya tidak akan merasa bahwa harga dirinya jatuh atau terluka gara-gara ada orang lain yang memberikan komentar atau sindiran yang tidak enak didengar. Dia tetap bisa happy dan mungkin masih bisa tersenyum saat mendengar komentar macam itu. Selain itu, agar tetap happy, kita juga perlu melatih ketenangan, keterbukaan, dan perspektif yang luas terhadap komentar, pendapat, ataupun umpan balik dari orang lain. Bila komentar atau pendapat orang lain itu memang ada benarnya, maka kita akan menghargainya sebagai sebentuk kepedulian terhadap kita dan berterima kasih atasnya. Komentar macam itu bisa membantu kita untuk mengoreksi diri agar menjadi insan yang lebih baik, lebih benar, dan lebih rendah hati. Tetapi bila pendapat atau komentar orang lain itu tidak konstruktif, buruk, bahkan asbun, asal bunyi, maka tak perlu kita perhitungkan. Anggap saja itu sebagai curhatan dari orang yang tidak bahagia dengan dirinya sendiri. Apalagi bila yang berkomentar itu adalah anonim atau orang dari planet lain yang tidak cukup mengenal siapa diri kita dan pergulatan hidup yang kita alami. Sebuah cerita sebagai pemanis renungan hari ini. Pada suatu hari, seorang samurai muda yang gagah dan kuat berdiri dengan hormat di hadapan seorang guru Zen yang sudah lanjut usia dan bertanya, "Guru, mohon ajari saya tentang surga dan neraka." Sang guru mengangkat kepalanya dengan jijik dan berkata, "Ajari kamu tentang surga dan neraka? Ya ampun, aku saja ragu apakah kamu bisa belajar menjaga pedangmu sendiri agar tidak berkarat. Kamu itu orang bodoh. Gaya betul kamu mengira bahwa kamu dapat memahami apapun yang aku katakan."
Guru tua itu terus bicara dan menjadi semakin menghina. Samurai muda itu mulanya terkejut, kemudian menjadi bingung, dan kini berubah menjadi tersinggung dan sangat marah. Dalam hatinya berkata, "Guru atau bukan guru, siapa yang bisa menghina seorang samurai dan tetap hidup?" Akhirnya dengan gigi terkatup dan darah hampir mendidih karena amarah, samurai itu menghunus pedangnya dan bersiap untuk mengakhiri lidah tajam dan nyawa lelaki tua itu dalam sekejap. Sang guru menatap langsung ke matanya dan berkata dengan lembut, "Itu neraka." Di puncak kemarahannya, sang samurai muda itu menyadari bahwa ini memang inti ajarannya. Sang guru itu telah memburunya sampai ke dalam neraka, menyudutkannya sampai di puncak kemarahan dan ego yang hampir tak dapat terkendali lagi. Samurai muda itu kemudian dengan sikapnya yang penuh hormat menyarungkan pedangnya dan membungkuk sangat rendah kepada sang guru Zen yang hebat itu. Sang guru Zen dengan raut wajah yang berseri-seri itu sambil mengangkat telunjuknya berkata lirih kepadanya, "Dan itulah surga." Para sahabat Fresh, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Selamat berhari Sabtu dan jangan mudah baper. Sampai jumpa. Para sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan 5 Agustus 2025. Terima kasih Romo ya. Sama-sama. Sampai jumpa. Salam Fresh Juice.